Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosy Wijaya dengan NPM 23062479995. Dan hari ini saya akan mempresentasikan individual project saya untuk dasar analitik data. Saya akan memulai share screen saya. Baik, jadi dataset yang saya ambil adalah dari website Kaggle dan untuk judulnya adalah Countries of the World. Dan di sini ada data dari 227 negara dengan berbagai variabel seperti populasi, area, density, coastline, dan lain-lain. Dan di sini terdapat 20 kolom. Nah, dari Kaggle ini saya download datanya, kemudian saya pindah ke Google Colab, saya upload, dan saya memulai proses cleaningnya. Di sini saya memulai dengan menginstal Panda dan NumPy, mengecek versi library-nya, kemudian saya mengupload data saya untuk di-read. Di sini saya mengeluarkan 10 row dari data saya, dan bisa dilihat di sini ada beberapa missing values, seperti di agriculture, industry, dan service. Nah, saya juga mengambil info dari dataset saya, seperti ini. Jadi saya mendapat nama-nama dari kolom saya, nominal count-nya berapa, dan tipe dari data itu apa. Kemudian, saya mengambil data type dari setiap kolom, seperti ini. Dan saya ingin mengubah namanya menjadi lebih terstandarisasi. Di sini misalnya untuk population density per square miles, saya membuat menjadi density saja, agar lebih simpel dan mudah dipahami. Kemudian saya mengubah kolom dari countries dan region menjadi categorical data type. Di sini karena isi dari kolom tersebut adalah nama-nama negara dan nama-nama dari region. Kemudian untuk sisa dari kolom yang lain, yaitu kolom-kolom yang berisi numerical data, saya convert into float agar memastikan pas nanti dikalkulasi, mereka akan di-treat sebagai bilangan. Saya juga menggunakan koma sebagai decimal separator-nya daripada titik. Kemudian saya cek kembali data saya. Saya sudah memiliki nama-nama kolom yang saya inginkan dan sudah mengubah kategori dari kolom-kolom yang menjadi float dan kategori. Maka kemudian saya ingin mengadres missing values-nya. Jadi di sini saya mengecek missing values-nya ada berapa. Di sini bisa dilihat, misalnya untuk GDP ada 1 missing value, untuk mortality ada 3 missing value. Nah, maka setelah itu saya memulai untuk mengisi missing value tersebut dengan menggunakan MEAN. Di sini saya menggunakan MEAN agar tidak merubah banyak atau mendistorsi dataset saya. Dan menurut saya karena untuk entries-nya, untuk jumlah entries dibandingkan missing values-nya cukup banyak, maka tidak akan terlalu berdampak jika saya menggunakan MEAN. Kemudian, saya ingin membenarkan lagi untuk beberapa nama yang di regions column itu ada spasi sebelum atau sesudah dari namanya. Sehingga di sini saya menggunakan code ini untuk meremove spasi-spasi tersebut. Kemudian, saya mengambil kolom-kolom yang numerik, saya kelompokkan uh, by region, dan saya kalkulasi untuk min-nya, dan itu hanya untuk numerik-numerik kolom saja. Sehingga terdapat data seperti ini, saya panggil lagi dataset saya, ada 10 row. Bisa dilihat kalau data ini sudah tidak memiliki missing values, dan ini adalah data final yang saya akan visualisasi. Di sini saya juga sempat memvisualisasikannya di Google Colab, dan kemudian saya save file ini
sebagai CSV untuk nanti divisualisasi di Power BI. Kemudian kita akan pindah ke Power BI desktop saya. Di sini adalah dashboard yang saya buat. Jadi bisa dilihat di sini saya memiliki data untuk 227 negara dengan populasi yang bertotal 7 miliar orang. Dan bisa dilihat dari visualisasi sectors ini, kalau kebanyakan dari negara itu fokusnya kepada sektor service. Di sini saya juga membuat number of countries by region. Jadi bisa dilihat kalau untuk dataset saya kebanyakan berada dari negara yang dari Sub-Saharan Afrika, kemudian dari Latin Amerika dan Caribbean, dan Asia, dan seterusnya. Di sini saya juga membuat world map, yang saya kategorikan berdasarkan populasi. Di sini untuk negara-negara yang warna hijau seperti Greenland, itu populasinya di bawah 1 juta. Dan untuk yang warna kuning adalah negara dengan populasi di bawah 10 juta. Untuk yang warna pink ada negara dengan populasi di bawah 50 juta. Dan misalnya seperti negara Indonesia di sini, eh, kita eh, saya saya kategorikan menjadi warna biru karena dia berpopulasi di atas 50 juta. Kemudian saya juga memiliki data GDP by region. Saya visualisasikan ke dalam box plot. Di sini saya kelompokkan by region GDP-nya. Dan di sini bisa dilihat kalau GDP yang paling tinggi maksimalnya berada dari Northern America. Dan kemudian saya juga membuat variables correlation heat map. Variabel-variabel yang saya perlihatkan tadi, saya buat menjadi uh, heat map di sini, sehingga bisa dilihat hubungan antara satu sama lainnya, yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah yang mana. Kalau yang paling tinggi adalah yang warnanya pekat, dan yang rendah adalah yang warnanya agak transparan. Yang warna biru adalah nilai-nilai yang positif, dan yang untuk warna pink adalah nilai-nilai yang warna negatif. Di sini saya buat variable correlation heat map-nya dengan matrix, visualisasi matrix. Saya input, saya menggunakan measure untuk mencari N, X, X kuadrat, X, Y, dan Y kuadrat. Kemudian saya masukkan ke dalam rumus correlation coefficient seperti ini. Dan saya visualisasikan kepada matriksnya menjadi seperti ini. Cara membacanya adalah misalnya untuk, mari kita lihat. Misalnya untuk literasi. Di sini bisa dilihat untuk literasi dan birth rate ada di min 0,76. Artinya adalah hubungannya itu terbalik. Misalnya untuk literasi lebih tinggi, maka birth rate dari country tersebut akan lebih rendah. Dan di sini hubungan mereka cukup kuat, yaitu dengan min 0,76 dari 1. Kemudian misalnya saya ingin mengambil hubungan dari GDP dengan HP, phones. Ini hubungannya adalah 0,83. Nah, karena ini positif, artinya semakin tinggi GDP, maka semakin tinggi juga uh, amount dari HP-HP yang ada di negara itu. Mungkin cukup sekilas untuk variable correlation heat map-nya. Kemudian saya akan pindah ke literasi birth rate and death by GDP line chart. Di sini saya membuat line chart based on GDP. Jadi bisa dilihat kalau semakin tinggi GDP-nya, maka literasinya juga tinggi. Dan untuk negara yang GDP-nya agak rendah, yang agak ada di sini, di kiri-kiri ini, literasinya cukup lebih rendah. Dan bisa dilihat kalau untuk birth rate, negara yang ber-GDP rendah, birth rate-nya lebih tinggi dari negara yang ber-GDP tinggi. Dan untuk death rate cukup konsisten dengan birth rate-nya.
Namun di negara seperti yang ini, saya coba klik, yaitu negara India. Death rate-nya cukup tinggi, walaupun dengan birth rate yang cukup rendah. Eh, dan literasinya juga tidak terlalu tinggi, tapi namun juga tidak terlalu rendah. Mungkin saya ingin memperlihatkan untuk fitur-fitur lain yang saya buat. Di sini bisa di-scroll variable scrollation heat map-nya. Di sini bisa di-zoom untuk line chart-nya. Dan untuk misalkan kita ingin mengetahui untuk negara, mari kita lihat untuk negara Indonesia, saya zoom. Bentar, agak nge-lag Power BI saya. Oke. Oke, jadi akan saya zoom roadmap saya. Di sini mari kita coba lihat untuk negara Indonesia. Bisa lihat kalau data dari populasinya untuk Indonesia ada 240 miliar orang. Dan untuk sektornya Indonesia kebanyakan fokus di service, yaitu dengan 56,59%, agriculture-nya 30, eh, agriculture 15%, dan industri 28,3%. Nah, untuk regionnya Indonesia berada di Asia, bisa dilihat dari visualisasi ini. Kemudian untuk literacy, birth rate, dan death rate-nya bisa dilihat dari sini. Dan kemudian saya akan memperlihatkan juga untuk fitur world map ini juga ada uh, lasso tool. Di sini dimana kalau saya misalkan kita lihat bagian Eropa, mungkin boleh ditunggu sebentar. Baik, akan saya coba lagi. Misalkan saya eh, mengambil beberapa data dari benua Eropa, Asia, dan Afrika. Saya menggunakan lasso tool. Akan terselect negara-negara tersebut. Dan di sini bisa dilihat saya menyeleksi 71 negara dengan populasi yang totalnya 1 miliar orang. Dan bisa dilihat kalau di negara-negara tersebut kebanyakan berada fokusnya pada sektor service, kemudian industri, dan kemudian agriculture. Nah, berikut adalah region-region yang terpilih dari Lasso Tool tersebut. Dan di sini bisa dilihat juga GDP-nya. Dan di sini bisa dilihat literacy dan birth rate-nya. Mungkin cukup sekian untuk dashboard Power BI saya. Kan saya matikan share screen-nya. Baik. Terima kasih sudah menonton visualisasi Power BI saya dan data processing dari Google Colab saya. Eh, Terima kasih banyak untuk Bu Aryandini yang telah mengajarkan saya di matkul dasar analitik data. Semoga cukup dan terima kasih.